Paku. Selain karena adanya aku. Gitu. Bro Yosep dikit. Kita ini jalan aja ya. Artinya kalau seandainya ada Bro Yosep belum selesai menyampaikan, nanti walaupun udah selesai 5 menit, lanjut aja. Nggak apa-apa. Kita aman-aman aja. Fleksibel aja. Ya. Jadi tetap bergantung waktu atau gimana? Enggak, kalau ada yang mau disampaikan. Oh ternyata penjabarannya lebih panjang itu. Lanjutin aja gitu penjabarannya. Gitu. Oh, tapi ada toleransinya mungkin ya, biar nggak ini. Ada toleransinya mungkin 20 detik kali ya. Nggak apa-apa. Nah iya, terserah. Itu terserah aja. Aman. Kita bisa tertib. Iya, toleransi Siap. 20 detik itu oke lah. Siap. Yuk. Oke. Oke, baik, shalom teman-teman semuanya. Hari ini kita berbicara tentang konsep ketuhanan. Kita rematch dengan Dalman karena sempat diskusinya agak gantung. Oke, saya langsung saja ya. Bagaimana perspektif dalam kekristenan khususnya dalam ajaran gereja Katolik tentang konsep Tuhan itu sendiri? Bagaimana kita memahami dan mengimani Tuhan? Dalam perspektif yang tegas, kita mengimani Allah yang Esa, yaitu Allah Tritunggal Maha Kudus. Dan kita harus mengetahui bahwa secara epistemologis, di dalam gereja Katolik kita mengetahui dan mengenal Allah dalam kitab suci, tradisi suci, dan juga magisterium gereja. Konsep Allah dalam kitab suci sudah sangat jelas bahwa kitab suci menyatakan kepada kita bahwa Allah itu Esa, monoteisme yang mutlak dan tegas. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah, Tuhan kita itu Esa. Kemudian dalam Yesaya 45 ayat 5, Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku, tidak ada Allah. Kemudian dalam perjanjian baru pun Tuhan Yesus menegaskan kembali apa yang ada dalam perjanjian lama, yaitu dengan prinsip Shema Yisrael Adonai Elohino Adonai Ehad. Markus 12 ayat 29. Dalam pribadi Allah Tritunggal Maha Kudus, kita mengenal Bapa, Firman, dan Roh Kudus yang ketiganya adalah Esa. Allah yang Esa yang satu-satunya itu tidak mungkin bisa dibandingkan dengan siapapun. Maka ketika dalam konsep ketuhanan iman kekristenan yang sejati, dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, contohnya dalam kitab Yesaya, dalam Yesaya 43 ayat 11-13, tadi sudah saya tegaskan bahwa Allah sendiri berfirman, Akulah Tuhan, tidak ada pada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan akulah Allah, juga seterusnya aku tetap Dia dan tidak ada yang dapat melepaskannya dari tanganku. Sehingga ini menjadi salah satu tolak ukur bagi iman kekristenan, khususnya dalam perspektif gereja Katolik, bahwa wahyu mengenai Allah sendiri sudah sangat final dan tidak perlu dicari-cari lagi dan menggunakan, apalagi sampai mengandalkan daya pikir manusia yang sampai dengan detik ini terus berubah dan juga penilaiannya sangat subjektif. Maka sekali lagi dalam penegasan tentang konsep ketuhanan, manusia sendiri tidak dapat membatasi bagaimana Tuhan itu. Tuhan menyatakan dirinya melalui sesuatu yang ada, seperti dalam berbagai macam konsep dalam perjanjian lama yang dikenal dengan prinsip teofani. Maka dalam perjanjian baru kita mengenal Allah dalam berupa manusia, yaitu Yesus Kristus, firman Allah yang menjadi manusia, et verbum caro factum est. Firman yang mengambil rupa menjadi manusia ini untuk menggenapi kepenuhan yang sudah ada dalam segala sesuatu, di mana Allah sendiri sudah menjanjikan juru selamat sedari penciptaan, yaitu proto-evangelium Kejadian 3 ayat 15, bahwa Tuhan sendiri yang akan menyelamatkan, seperti dalam Yesaya 43 ayat 11. Maka dalam konsep ketuhanan, sekali lagi, orang Kristen mengimani Allah yang Esa. Allah yang Esa itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketika Yesus Kristus sendiri menyatakan dirinya sebagai anak Allah, dirinya sendiri memberikan perbedaan yang jelas dengan Sang Bapa yang mengutus Dia. Dalam Yohanes 8 ayat 42, dirinya menggunakan pribadi yang berbeda dengan Allah Sang Bapa yang mengutusnya. Dalam Yohanes 5 ayat 19 dikatakan, apa yang dikerjakan oleh Bapa dikerjakan juga oleh Anak. Ini menegaskan sekalipun dalam keesaan dan dalam tiga pribadi Allah yang berbeda, Allah itu tetap hakikat yang satu. Maka Bapa, Putra, dan Roh Kudus kesatuan yang tidak terpisahkan. Maka sebagai tradisi suci gereja juga menjadikan bahwa tradisi mendahului kanon kitab suci, bahwa dalam pemahaman kekristenan, agama kekristenan bukanlah agama buku. Orang Kristen 400 tahun, 300 tahun pertama tidak menggunakan Alkitab. Kita berpegang pada tradisi suci, pengajaran para rasul dan para penerus para rasul.
Santo Yohanes mempunyai rasul, Polikarpus mempunyai rasul, dan seterusnya. Sampai dengan demikian, sebegitu finalnya iman kami ketika para rasul mengajarkan tentang Allah Tritunggal, kemudian penerusnya juga mengajarkan Allah Tritunggal. Maka sampai dengan detik ini gereja berdiri, artinya 2000 tahun lebih orang Kristen di seluruh di muka bumi ini menyembah Allah Tritunggal, Allah yang Esa. Lantas pertanyaannya, apabila ada orang di luar sana yang mengatasnamakan dirinya sebagai kekristenan, tetapi tidak mengimani iman yang sejati apa, maka hukumnya adalah anatema, seperti dalam kitab suci. Seorang bidat yang sekali dua kali kau nasihati tidak mau mendengarkan, maka tinggalkanlah dan jauhkanlah dia. Kenapa? Orang Kristen itu percaya pada ajaran Tuhan Yesus dan para rasul. Yesus tidak meninggalkan agama, tetapi Yesus membangun gereja. Di atas Rasul Petrus, Yesus mendirikan gereja, dan di atas fondasi itu juga segala bentuk apa yang dipertanyakan oleh teman-teman kita, baik Islam maupun orang-orang yang tidak mengenal Kristus, sudah terjawab karena gereja sudah menjaga imannya selama 2000 tahun. Artinya mengenai konsep ketuhanan tidak perlu dipertanyakan dan diragukan lagi, bahwa orang Kristen yang sejati akan terus melanjutkan warisan iman yang sudah dipertahankan sedari zaman Yesus dan para rasulnya. Maka dari itu, ketika kita mengenal Allah yang Esa, kita mengenal dalam pribadi Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti itu. Saya tidak mendengar adanya suara. Sorry, commute. Oke, teman-teman sekalian, kita telah mendengarkan penjelasan daripada teman kita kekristenan, bahwa landasan mereka itu adanya, pertama ya, setiap orang beragama itu sama, tetap mengetahui Tuhannya daripada kitab suci, dan Kristen sering mengatakan bahwa ini adalah fakta sejarah. Berarti menunjukkan apa? Historical menjadi penentu kebenaran tersebut, ya kan? Nah, ketika historical itu menjadi penentu kebenaran tersebut, saya cuma ingin bertanya pertama, apa kepantasan Tuhan itu menjadi sosok legenda? Itu satu. Apa kepantasan Tuhan menjadi sosok legenda? Itu satu. Terus Bro Joseph juga menyinggung masalah bahwa kita tidak bisa membatasi Tuhan. Bukankah menebak maunya Tuhan itu membatasi Tuhan? Artinya menebak maunya Tuhan, kita nggak ada yang tahu kuasa Tuhan. Nah, masalahnya kalau tidak ada yang tahu, kenapa bisa tahu Tuhan pengen jadi manusia? Itu satu. Terus, masalah perkenalan terhadap Tuhan itu terwujud tentang, sebelum kita paham teologi, kita harus paham dulu bagaimana cara manusia mencari Tuhan. Manusia terdahulu mencari Tuhan sehingga menobatkan dewa-dewa dan menjadikan Tuhan-Tuhan mereka. Itu karena mereka mencari sebab ataupun kausalitas utama, sehingga mereka memahami Tuhan. Lalu mereka karena menebak Tuhan, mereka menjadikan Tuhan-Tuhan versi mereka. Nah, ketika kita berbicara tentang kausalitas, artinya sebab dan akibat dalam ketuhanan, sekarang definisi apa yang harus kita bangun terhadap Tuhan antara kita berdua nih? Ya, definisi apa yang harus kita bangun terhadap Tuhan? Kalau dia memang Tuhan, maka dia wajib harus seperti ini. Nah, saya mau tanya, seperti ininya itu seperti apa yang harus kita bangun, baru kita bisa sebut dia Tuhan. Sama seperti kita mengatakan, definisi apa yang harus kita buat kalau dia adalah kangkung misalnya. Oh, definisinya dia wajib sayur. Oke? Dia wajib berbeda dengan kol. Nah, ini toge. Nah, ini bukan kangkung. Maka kita bangun definisi. Maka di luar definisi, maka bukanlah kangkung. Begitu juga Tuhan. Definisi apa yang harus kita bangun terhadap Tuhan? Kalau memang Tuhan itu boleh menjadi manusia, maka definisi apa yang paling tepat? Dan setiap manusia bisa berpikir, inilah Tuhannya. Sedangkan kalau di dalam Islam simple. Laisa kamislihi syai'un, Tuhan tidak serupa dengan makhluknya. Arti tidak serupa dengan makhluknya itu sistem cara berpikir ataupun diferensiasi otak. Di mana kamu mengenal segala makhluk yang ada di muka bumi ini dengan perwakilan kata. Meja dengan kata M-E-J-A, manusia M-A-N-U-S-I-A, dan semua. Tiba-tiba ada kata-kata yang asing, T-U-H-A-N. Maka menunjukkan apa? Seharusnya sistem manusia berpikir membedakan kata-kata ini dengan kata-kata yang lain, bukan justru menyamakan. Nah, kalau seandainya menyamakan kata, maka dinamakan dengan sinonim. Maka timbullah pemahaman bahwa
setiap manusia adalah Tuhan, setiap Tuhan adalah manusia. Karena apa? Kata-kata ini tidak lagi berbeda. Kata-kata ini kembali menjadi sama. Ketika menjadi sama, maka pola pikir akan menangkap benar setiap Tuhan yang punya, setiap manusia yang punya sistem pikir yang sama dan kejadian yang sama, pasti akan dituhankan di suatu saat. Seperti Yesus yang dibacakan, dicatatkan sejarah sebagai manusia yang pernah lahir, satu kelompok orang mengatakan dia Tuhan. Maka sama, orang mencatatkan saya sebagai manusia yang pernah lahir. Ketika dicatatkan saya sebagai manusia yang pernah lahir, kemudian ada sekelompok orang yang ingin menobatkan saya sebagai Tuhan. Lalu kemudian dituliskan saya adalah Tuhan. 2000 tahun yang akan datang sama seperti Yesus sayanya, juga bisa ikut disembahkan, tapi nyatanya saya bukan Tuhan. Maka kembali pertanyaan saya, definisi apa yang harus kita bangun terhadap Tuhan? Sehingga ketika Bro Yosef mengimani Yesus sebagai Tuhan, definisi apa yang membuat otak Anda meyakini ini Tuhan? Kenapa? Definisinya seperti ini, Bang. Udah masuk dia, Bang, dalam definisi. Nah, ketika dia sudah masuk dalam definisi, saya yakin ini Tuhan. Maka kita wajib dulu nih, antara setiap otak manusia, definisi terhadap Tuhan, definisi apa yang harus kita bangun, sehingga kita klop dan mengatakan fix ini Tuhan. Gitu, Bro. Yes. Silakan ditanggapi. Oke, silakan. Oke, baik. Belum dimulai. Oke, baik. Pertama, pertanyaannya saya akan rubah. Tadi saya sudah secara kronologis urut, tapi karena pertanyaan yang terakhir di detik-detik terakhir ditegaskan kembali, maka saya jawab terlebih dahulu. Definisi apa yang dibangun? Tuhan itu wajib seperti ini dan seterusnya. Maka saya akan pertanyakan permasalahan bagaimana kecacatan logika bagi Dalman. Padahal di awal dia tadi sudah bilang Tuhan itu maha kuasa. Kemahakuasaan Tuhan tidak mampu dibataskan oleh bagaimana manusia mau seperti apa Tuhan itu. Bukankah seperti itu, Dalman? Kalau kekristenan hanya seperti pemahaman Islam, kekristenan membatasi Tuhan itu sebagai manusia, manusia itu sudah pasti Tuhan. Tetapi Islam sendiri mau bagaimana caranya Tuhan itu seperti ini, seperti ini. Artinya memaksakan sesuatu yang tadinya tidak ada pada Tuhan kemudian harus diada-adakan. Contoh tadi di awal, ketika Dalman mengatakan di Islam ada sifat 20 wajib bagi Allah. Tapi apakah itu diajarkan oleh Nabi Muhammad ketika dia hidup? Tidak pernah. Bahkan faktanya sepanjang kekhalifahan Islam dari mulai Utsman bin Affan sampai dengan Umar bin Khattab sampai dengan siapapun khalifah sampai dengan selesai memasa kekhalifahan, tidak ada yang mengajarkan konsep 20 sifat Allah. Semuanya itu baru ada ketika dituliskan di abad ke-9 Masehi. Begitu kejamnya Islam mengajarkan konsep ketuhanan yang baru selesai konsepnya di tahun 900-an. Maka kita berbicara mengenai definisi. Islam dan Kristen tidak pernah mempunyai satu jalan yang sama. Tuhan Allah yang Maha Kuasa menciptakan langit dan bumi, menyatakan dirinya melalui manusia, menyatakan dirinya sebagai manusia. Dan ingat, ketika kamu juga bertanya pada poin yang berikutnya, orang Kristen dianggap bahwa menebak Tuhan menjadi manusia. Bagaimana bisa tahu? Ini namanya kecacatan. Kecacatan dalam apa? Kecacatan dalam berpikir dan juga kecacatan dalam mengusahakan bagaimana memahami konsep kekristenan. Padahal kekristenan tidak pernah bisa menebak Tuhan. Apa yang terjadi ketika kami tahu Yesus itu adalah firman Allah jadi manusia? Itu semua berkat wahyu, Dalman. Tadi kan saya sudah dijelaskan di awal, semuanya berkaitan tentang nubuatan. Dalam diskusi kita yang sebelumnya juga berulang kali saya ulang, Yesus datang sebagai manusia, ia adalah dinubuatkan. Bukan masalah catatan seperti yang kamu nyatakan tadi di narasi kamu di awal, bahwa ini asumsi, ini dituliskan, semua orang bisa jadi Tuhan, dinubuatkan dan seterusnya. Yesus tidak pernah dinubuatkan. Baca dalam Injil Matius bab 2 ayat 2 sampai dengan 11. Kamu baca di situ, kamu pelototkan. Matius 2 ayat 2 sampai dengan 11. Yesus sendiri masih dalam bayi, di palungan, di bedong, tidak tahu mau berbicara apa, tidak seperti baby Isa dalam Quran yang tiba-tiba langsung berbicara. Tapi orang-orang, bahkan 3 orang Majus mengenali Yesus sebagai Tuhan. Artinya apa? Mereka tidak mengandalkan tulisan, Dalman. Mereka mengetahui bagaimana Tuhan. Apakah kamu lebih pintar daripada 3 orang Majus yang saat ini disamakan dengan scholar atau akademisi? Ya, kemudian yang berikutnya kamu bertanya, apakah pantas Tuhan menjadi sosok legenda? Ini namanya kesalahan kategori error. Kenapa? Legenda yang kamu maksud itu adalah narasi, mitologi, sedangkan Yesus Kristus adalah tokoh historis. Para rasul mencatatnya sebagai firman Allah yang hidup. Mereka semua memberikan kesaksian. Lihat ini. Di dalam surat Rasul Yohanes
Dalam surat Rasul Yohanes kita lihat bagaimana Rasul Yohanes menuliskan kepada kita semua bahwa Yesus adalah firman Allah yang hidup dan dirinya sendiri menjadi saksi. Apa yang ada sejak semula yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan. Yesus Kristus adalah firman Allah yang hidup dan mereka menyaksikan itu semua, bukan mitologi. Kalau kamu mengatakan legenda, legenda itu sama dengan mitologi. Apakah kamu tidak bisa membedakan mana fakta dan legenda? Allah dalam iman kekristenan bukan produk imajinasi manusia yang kamu tadi samakan dengan orang-orang terdahulu mencari Tuhan, mendewakan sesuatu. Tidak pernah. Allah dalam iman kekristenan, khususnya dalam iman Katolik, adalah pribadi yang transenden, yang mewahyukan dirinya secara historis. Maka pertanyaan kamu keliru. Allah itu tidak menjadi legenda, tetapi diwahyukan dalam sejarah. Itu yang kamu harus tahu. Kemudian, apakah wahyu historis merendahkan keilahian? Kamu harus paham, Islam itu dalam memahami bagaimana Tuhan, mereka memahami semakin transenden Tuhan, semakin ia harus jauh dari sejarah. Padahal ini adalah bersifat tidak rasional atau irasional. Kenapa? Dalam iman kekristenan, kemahakuasaan Allah yang sejati, bahkan dalam rasional orang yang waras, Allah itu tetap transenden dan tetap sekaligus hadir secara imanen. Jika Tuhan tidak mampu masuk ke dalam sejarah, maka keterbatasan ada pada Tuhan, bukan pada manusia. Ketika Tuhanmu tidak mampu membuktikan dirinya hadir secara sejarah, maka keterbatasan ada pada Tuhanmu. Terbukti, bagaimana Islam memahami Tuhan tidak pernah ada yang tahu. Apakah Muhammad mendapatkan wahyu di dalam Gua Hiro? Apakah pernah ada saksinya? Tidak pernah ada yang tahu. Tetapi kalau kamu bandingkan dengan Yesus Kristus, semua saksi hidup dan saksi mata boleh disandingkan dengan saksi-saksi yang ada dalam diri Islam. Saya tantang dalaman. Bagaimana konsep ketuhanan dalam Islam yang benar menurut Muhammad? Jawab secara jujur. Sekalian apa? Saya tanya tadi definisi apa yang harus kita bangun. Tak kemana-mana kan? Definisi, kalau kita berbicara tentang definisi, kalau saya tanya nih, apa itu korek? Paling kurang kamu harus menyebutkan esensinya. Keras bang. Nah, berarti setiap yang tidak keras nggak masuk ke korek. Sekarang kamu mengatakan gini, bahwa Yesus adalah orang yang dicatatkan, kan gitu ya? Masalahnya, orang yang cuma yang imani dia Tuhan, yang catat dia Tuhan. Selebihnya hanya catatan sejarah yang mencatat dia manusia yang pernah hidup. Lalu tentang statusnya berbeda paham. Yahudi mencatatkan dengan sangat kejinya terhadap Yesus. Islam mencatat dia sebagai manusia yang mulia, perwakilan dari Tuhan. Kristen mencatatnya sebagai Tuhan. Tapi catatan semua sejarah tentang Yesus hanya mencatat dia manusia yang pernah hidup. Kalau kita mau bangun definisi terhadap Yesus apa? Dia dilahirkan tanpa bapak bang, karena dia Tuhan. Lah Adam dicatatkan oleh 3 Abrahamik tentang manusia pertama tidak pernah jadi Tuhan. Soal bermukjizat bang, Yesus bermukjizat membangkitkan orang mati. Tapi ingat, Yesus tidak bisa membelah lautan seperti Musa. Nah detik Musa bisa membelah lautan tidak dituhankan. Tapi Yesus yang menghidupkan orang mati dituhankan. Kalau alasannya adalah mukjizat. Kenapa? Ketika Musa juga bisa melakukan kekuatan yang luar biasa itu yang tak bisa dilakukan oleh Yesus, Musanya tidak disembah, Yesusnya disembah. Ini mewakili bahwa ada satu pihak yang ingin menuhankan Yesus, lalu kemudian menciptakan tulisan-tulisan seputar Yesus ini harus disembah dengan segala dalil yang akan ada. Lalu dari tadi pembuktian kamu terhadap definisi Tuhan, ini adalah teks dari tadi. Saya yang cuma minta definisi pola pikir, sehingga Yesus ini bisa dituhankan. Kalau teks yang kamu bawa, pertanyaan saya itu gini. Apakah tulisan memiliki kuasa untuk menentukan status ilahi seseorang? Catat itu satu. Yang kedua, mengapa manusia cenderung mengikuti narasi tertulis tanpa selalu menguji kebenarannya? Pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, jika sejarah bisa mengangkat satu sosok menjadi Tuhan, mungkinkah hal yang sama terjadi pada manusia biasa di kemudian hari? Jawab itu. Baru kita tahu kemudian. Oke, kemudian di dalam Islam, bagaimana cara Nabi Muhammad mengajarkan? Ingat, ketika manusia mencari kausalitas terhadap Tuhan, maka di saat itu, manusia paling kurang menyadarkan diri tentang segala ketentuan, bahwa dia penentu yang tak ditentukan, bahwa dia sebab awal yang tak pernah disebabkan. Agar manusia tidak salah, ya, maka diturunkanlah
kepada manusia tersebut, utusan, penjabaran, ataupun perwakilan lisan daripada Tuhan, inilah aku. Maka setiap penjabaran Al-Quran dan hadis ini berhubungan terhadap Rasulullah mengajarkan tentang Tuhan. Buktinya Rasulullah ketika membantah orang yang menyembah berhala, berarti ada satu yang salah terhadap berhala. Ketika membantah Nasrani, berarti ada yang salah pada Nasrani yang tidak masuk dalam esensi ketuhanan. Bagaimana manusia menobatkan Tuhan dalam versi kebenaran? Karena kebenaran, dia bilang tadi, Nabi Muhammad menerima wahyu di goa, tidak ada saksinya. Apakah saksi jadi landasan kebenaran? Kalau ada saksinya di dalam sejarah, kucing adalah Tuhan, disaksikan oleh 70.000 manusia. Apakah kita akan menyembah kucing hanya karena ada saksi? Tidak mungkin. Akan tetapi, validasi kebenaran itu bagaimana manusia menyandangkan chipset yang diberikan oleh Allah, yaitu pola pikir, sehingga menjadi konklusi yang paling efektif, dan itu iya dan benar. Jadi ibaratnya, kalau Al-Quran ini tanpa Rasulullah, hanya didapati lembaran, tapi di lembaran tersebut bertuliskan bahwa Tuhan tidak serupa dengan makhluknya, maka itu benar, walaupun tak ada saksinya. Kenapa? Karena sistem otak paham diferensiasi, mampu membedakan antara meja dan kursi, kursi dengan gunung, gunung dengan lautan, lautan dengan tembok. Tuhan pasti dibedakan secara konstruksi berpikir manusia. Maka dari tadi saya tanyakan kepada Bro Yosef cuma yang tadi. Kalau memang teks yang dijadikan kebenaran, jawab 3 pertanyaan saya tadi ya. Nah, 3 pertanyaan saya tadi, tulisan apakah memiliki kuasa menentukan keilahian? Yang kedua, kenapa manusia setelah membaca tanpa membuktikan sistem narasi tersebut? Yang ketiga, jikalau satu manusia dianggap Tuhan karena sejarahnya, maka apakah satu manusia lainnya bisa dijadikan Tuhan pada di kemudian hari karena sejarahnya juga? Silakan. Oke, jadi tidak terjawab ya pertanyaan saya, di mana konsep ketuhanan Islam yang benar menurut ajaran Muhammad dibanding dengan sifat 20 yang tadi saya sudah bantah bahwa sifat 20 baru ada di abad ke-9 Masehi. Terima kasih ya. Semakin mempertegas konsep ketuhanan Islam itu hanya mengawang-awang, makanya Dalman di sini berusaha menyeret kita dalam kebingungan rasionalitas Islam, mengandalkan logika. Oke, nggak apa-apa saya jawab. Kenapa kekristenan mengandalkan tulisan? Tulisan itu bukan tulisan kosong. Tulisan itu adalah berisi kesaksian orang-orang yang berani mati. Markus, Matius, Lukas, Yohanes, semua mereka berani martir. Meskipun Yohanes pada akhirnya mati karena umur yang muda, tetapi Yohanes pernah merasakan direbus dalam minyak yang mendidih. Apakah kemudian tulisan itu menjadi saksi? Bisa. Apakah kemudian pertanyaan kamu, apakah saksi itu memvalidasi kebenaran? Bagaimana mungkin, sedangkan di Al-Quran ada banyak tertulis mengenai saksi? Bagaimana mungkin kamu mengindahkan kesaksian-kesaksian sedangkan peraturan hukum internasional manapun, kamu pergi ke pengadilan manapun, semua butuh saksi. Apakah kamu berani ngomong ini di depan hakim? Validasi kebenaran bukan soal masalah bukti-bukti atau evidence dalam bentuk foto, video, dan seterusnya. Tetapi kesaksian itu bahkan lebih kuat. Kenapa? Dengan mata kepala sendiri. Itu kamu tahu, kita diberikan otak ketika memberikan kesaksian. Kesaksian kita tidak dapat disangsikan. Alkitab mengatakan itu di dalam bilangan. Semua orang Yahudi, bahkan kalau kamu mau masuk dalam, kamu kan mendefinisikan sesuatu, kalau misalkan keras berarti meja. Maka kalau kamu menganggap dirimu Abrahamik, semua agama Abrahamik baik Yahudi dan Kristen menggunakan kesaksian dalam kebenaran. Dalam perjanjian lama, hukum dui ganda saksi itu dipegang teguh. Dalam perjanjian baru ketika di dalam Yohanes 5 ayat 19, Yesus berbicara dengan orang Yahudi mengenai 2 orang saksi, masih dipakai sampai dengan detik ini. Makanya 10 perintah Allah kami tetap pegang, jangan bersaksi dusta. Mana Islam? Dengan definisi yang kamu pakai, saya pakai analogi yang sama. Apakah Islam termasuk agama Abrahamik ketika kamu berani menggunakan istilah narasi bahwa saksi itu tidak dapat digunakan sebagai validasi? Sadar diri kamu, Dalman. Kemudian yang berikutnya, jika sejarah mengangkat siapapun jadi Tuhan, apakah kemudian bisa terjadi? Ini narasi yang ngawur. Sejak kapan Yesus diangkat dalam tanda kutip jadi Tuhan? Tidak pernah ada proses pengangkatan Tuhan kepada Yesus. Saya tadi sudah membuktikan dalam Alkitab Matius bab 2 ayat 2. Bukti yang paling valid ketika Yesus masih di dalam bayi, masih dalam kandungan pun, Yesus dikenali sebagai Tuhan. Tidak ada pengangkatan. Mereka semua tidak mengenal satu sama lain, tetapi dalam otak mereka, dalam pencarian Tuhan, mereka mengenal pribadi Allah yang menjadi manusia. Berkat tulisan, Dalman betul.
Apakah kamu mau menyelisihi apa yang sudah diwahyukan Allah kamu dalam rukun iman yang keempat, bahwa Allah telah menurunkan Zabur, Taurat, dan Injil? Apakah kamu juga mau menyaksikan itu? Bahaya ini Dalman, saya harus periksa ke ulama-ulama terdekat ya, apa betul perkataan Dalman ini. Tapi lebih lanjut dengan Matius 2 ayat 2 dikatakan apa? Ketika orang-orang Majus ini, mereka tidak pernah membaca Alkitab, mereka tidak pernah membaca tulisan-tulisan, tetapi mereka mencari Yesus karena mereka telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia berserta seluruh Yerusalem. Ini bukti bahwa mereka adalah saksi. 3 orang Majus, mereka adalah salah satu dari sekian banyak saksi Yesus adalah Tuhan. Dalam Injil Lukas, ketika Bunda Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan, apakah Bunda Maria sudah mengenal Yesus? Apakah Bunda Maria sudah mengetahui? Tidak. Tetapi Bunda Maria menerima itu dengan mengatakan apa? Aku ini hamba Tuhan. Ketika Maria dikatakan oleh Elisabet, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku? Ini saksi mata. Mereka ini adalah orang benar. Al-Quran mencatat Elisabet adalah sebagai saudari perempuan Maryam. Apakah kamu mau menyaksikan ini? Ya, jadi ini yang harus kamu tahu. Bahkan Maria sendiri menyembah Yesus sebagai Tuhannya, sebagai putranya sendiri, sebagai Tuhan itu sendiri. Nah sekarang pertanyaan saya dengan konsep ketuhanan kami yang sudah final, yang sudah diwahyukan melalui para rasul, yang sebenarnya kamu blunder ketika kamu menyatakan bahwa di dalam rasional kamu narasi-narasi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka izinkan saya bertanya. Karena kamu tidak menyebutkan siapa saksi Muhammad mendapatkan wahyu dan tidak berani karena memang tidak ada saksinya, maka saya sebutkan berarti ada indikasi bahwa ada pemaksaan di dalam Islam. Al-Quran yang sekalipun tidak mempunyai saksi siapa yang mendapatkan wahyu. Maka pertanyaan saya berikutnya, siapa yang mengajarkan konsep ketuhanan kepada Muhammad? Ketika kamu menyatakan bahwa ada pembeda yang kamu gunakan analoginya adalah makhluk. Tuhan adalah satu-satunya entitas yang tidak mempunyai kesamaan seperti dalil kamu. Maka apakah sejatinya Tuhan mampu disamakan dengan makhluk? Analogi itu tidak bisa terpakai sebenarnya. Kamu jadi kena logikal falasi. Jadi pertanyaan saya sekali lagi, yang tadi kamu jawab, konsep ketuhanan apa yang diajarkan oleh Muhammad yang diterima oleh seluruh Islam di muka bumi ini tanpa terkecuali? Silakan. Ya teman-teman sekalian, dari tadi ya kita tanya apa definisi yang mau dibangun, nggak ada. Terus validasi teks, bisakah mengangkat seseorang jadi ilahi? Nggak dijawab juga. Dan yang terakhir juga aku tanya, apakah sejarah bisa mengangkat seseorang sebagai Tuhan? Dia bilang, oh Yesus bukan diangkat. Teman-teman sekalian, Yahudi juga mencatat Yesus itu manusia yang lahir. Tapi apakah Yahudi mencatat dia Tuhan? Tidak, menunjukkan apa? Kalau lu beriman dia Tuhan, wajar dicatat Tuhan. Kalau kita berbicara ada catatan bank dan kesaksian Yahudi bukan Tuhan. Terus mencatatkan Yesus tentang Tuhan. Lah orang-orang lain tidak beriman terhadap Yesus, mencatatkan dia manusia biasa lahir daripada rahim Maryam. Yang sedang kita buktikan kan Tuhannya. Sekarang dari tadi nih, dia bilang sehingga saksi mata itu bisa dijadikan kebenaran. Emang dari tadi dia nunjukin saksi mata? Tidak, tulisan terhadap adanya saksi mata. Kalau kamu ingin buktiin motor kamu ke depan hakim bahwa itu motor kamu, bukan nunjukin tulisan ada saksi. Pak Hakim, ini motor saya telah tertulis bahwa ada 70 orang yang menyaksikan ini motor saya. Enggak masuk. Tapi kamu wajib bawa saksinya kalau memang standar kebenaran adalah saksi. Sekarang Islam mengajarkan di dalam paham muntikah bahwa kebenaran itu mahtamala sidqa lidzatihil jara bainahumu qadiyatan wal khabara. Artinya apa? Kebenaran itu apa yang dikeluarkan dari mulut mampu difikirkan, mampu dicerna dan dikatakan benar dan iya. Jadi Islam itu walaupun keluar dari mulut guguk, dia ngomong bahwa batu itu keras, maka guguk benar sekalipun binatang kalau bisa ngomong. Karena apa? Yang dia keluarkan adalah pertama, apa itu batu? Yang kedua, apa sifat daripada batu? Validasi di alam nyata, benar batu itu keras. Maka anjing itu benar bukan karena dia anjingnya, tapi anjing itu benar karena apa yang dia keluarkan itu mampu dipikirkan. Maka dari tadi cuma itu yang saya tanyakan. Sekarang ketika dia menanyakan tentang di dalam Islam, apa yang diajarkan kepada Nabi Muhammad? Bukankah di dalam kita tahu bahwa Allah menurunkan rasul-rasulnya hanya untuk menjabarkan tentang siapa dirinya?
Ketika dijabarkan tentang Allah, maka Al-Quran dan hadis itu merupakan penjabarannya Al-Quran, pokok mentah daripada apa yang harus dijabarkan oleh Rasulullah. Maka apa yang dijabarkan? Tadi, konsep ketuhanan. Bukankah karena kamu mengenal sesuatu, kamu akan tahu sifat sesuatu? Artinya, enggak perlu ada tulisan meja itu peta untuk tahu meja peta. Enggak perlu ada tulisan api itu panas untuk tahu api panas. Maka Rasulullah detik tahu tentang Tuhan. Maka keluarlah definisi-definisi tentang Tuhan. Bukan di konsep. Ketika dia tahu Tuhan, oh Tuhan, aku mendengar. Enggak mungkin Tuhan tuli. Apakah itu perlu dalil? Enggak. Cukup kamu tahu Tuhan, kuasanya di mana, kamu akan tahu segala sifat Tuhan. Oh, aku bisa mendengar. Enggak mungkin Tuhan tuli. Pasti dia mendengar. Lalu apa yang membedakan? Oh, kalau mendengar aku punya batas. Pendengaran Tuhan tidak punya batas. Oh, aku ini satu. Tapi satunya aku terbagi di atas genus dan genus. Tapi satunya Tuhan, enggak mungkin ada yang setara dengan dia. Karena apa? Sebab yang tak disebabkan. Tidak mungkin ada dua sebab yang tak disebabkan. Pasti hanya ada satu sebab yang tak disebabkan untuk menciptakan segala sebab. Jadi kalau dia tanya konsep ketuhanan dalam Islam, lu punya pikiran, lu kosongkan segala doktrinal yang ada di kepala lu berpikir tentang Tuhan. Apakah Tuhan aku gunung? Enggak mungkin. Kenapa? Gunung bisa dikerok. Enggak mungkin Tuhan bisa dikerok. Keluarlah sifat Tuhan apa? Tidak mungkin Tuhan itu dibinasakan makhluknya. Apakah itu wajib kita cari definisi tulisan? Enggak perlu. Cukup kita berpikir, kita melihat meja tahu definisi. Maka kepada Bro Joseph jawab lagi, kenapa dari tadi yang dijawabkan hanya seputar tulisan-tulisan? Sedangkan kalau kita berbicara tulisan dan tulisan itu dikatakan ada saksi, lah catatan Yahudi dalam Gitin dan semuanya pandangan rabi-rabi. Mereka mencatatkan Yesus sebagai manusia yang pernah lahir. Pernah nggak Yahudi mencatat dia sebagai Tuhan? Tidak pernah. Karena Yahudi telah diajarkan oleh Musa tentang Tuhan tersebut, bukan manusia, juga bukan anak manusia. Lalu pernahkah Musa merevisi ajarannya? Tidak pernah. Seharusnya Musa sebelum mati menitipkan, wahai manusia, kalau aku mati berarti nanti ada Tuhan yang jadi manusia. Seharusnya Musa ngomong seperti itu. Tapi Musa tak pernah merevisi. Maka saya tanya, validasi jika itu teks, bagaimana dengan semua teks yang mencatatkan Yesus hanya manusia biasa? Silakan dilanjutkan. Ini mana rematch-nya? Oke ya, baik. Tolong dicatat kalau saya sudah menjawab, jadi jangan bilang saya nggak menjawab sama sekali. Saya sudah menjawab, Anda yang tidak mendengar. Anda punya insecurities level itu karena Islam sendiri tidak memiliki otoritas atas tulisan. Karena apa? Anda sudah menjawab sendiri, tidak pernah ada saksi mata Muhammad mendapatkan wahyu Al-Quran. So, it is very clear kalau Anda tidak percaya dengan tulisan, karena memang Al-Quran tidak ada yang mengotorisasikannya. Alkitab memiliki saksi mata. Kamu dengar nggak? Kamu bilang katanya tulisan. Coba Dalman, saya tantang kamu. Kamu ngomong sama lawyer atau kamu ngomong sama ahli hukum. Sejak kapan kesaksian seseorang sekalipun itu dituliskan itu menjadi alat bukti yang tidak sah? Saya ini berani bertanggung jawab di depan 400 pasang mata di live saya atau ditambah dengan penonton kamu. Sejak kapan kesaksian orang yang dituliskan itu tidak sah, teman-teman? Di hadapan hukum loh. Ini di hadapan hukum. Kalau kita diskusi apa lagi? Ini orang ngawur. Tulisan semua dibantai ya. Kalau begitu Al-Quran dibakar aja. Semuanya tulisan. Kalau begitu Taurat, Injil yang dipercayakan oleh Allah diturunkan oleh kepada itu ya nggak usah dipercaya. Ya. Kemudian kamu mengatakan katanya, oh kalau orang Yahudi yang menuliskan ya, kalau podo gitu, podo wae. Kalau gitu berarti orang Yahudi nggak percaya Allah, kamu piye? Hah? Orang Israel sedang membombardir saudara-saudaramu di Palestina itu karena Allah, kamu itu piye? Gimana sih? Kita lagi ngomong tentang konsep diskusi lintas iman antara Kristen dan Islam, masa bodoh dengan Yahudi. Kamu tahu sendiri, dalam Al-Quranmu tertulis dalam Al-Baqarah, tidak akan senang orang-orang Yahudi dan Nasrani sampai kamu mengikuti jalan-jalan mereka. Kamu malah mencatut pendapatnya orang Yahudi. Kan ngawur. Saya udah bilang berkali-kali sama kamu, sama Rifa, sama Kore, sama Nandar, stop pakai narasi orang Yahudi. Kenapa? Allah itu membenci orang Yahudi. Saking bencinya Allah nggak mau kalian bergaul dengan orang Yahudi. Ini malah orang-orang Islam zaman sekarang mau ngejilat ludahnya sendiri. Makanya saya tampilkan bukti, dalil, ketika orang-orang Yahudi, catatan sejarah seperti Flavius Josephus, ini bahkan mengakui apa yang diperbuat oleh Yesus. Dalam Antiquities-nya, Josephus menulis, suatu kali Yesus seorang yang bijaksana jika sah menyebutnya manusia karena dia seorang pelaku perbuatan yang luar biasa.
seorang guru dan orang menerima kebenaran dengan sukacita. Dia mengambil baiknya dari orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi. Dia adalah Kristus. Diakui Yesus itu adalah Kristus. Ini Flavius Josephus dalam Antiquitasnya, jilid yang ke-18, bab ketiga, halaman yang ketiga. Yesus diakui sebagai Kristus. Yesus menghukumnya dengan salib. Yesus disalibkan. Kamu gimana? Kamu mau menyaksikan ini? Tacitus sendiri, sejarawan Romawi, mengatakan apa? Dirinya Yesus sendiri dikatakan apa? Menderita. Kristus dari nama itu berasal. Tacitus mengaku Yesus sebagai Kristus. Apa itu Kristus? Ya, silakan dijawab sendiri. Jadi pertanyaan-pertanyaan kamu tuh nyeleneh. Kemudian kamu bertanya apa lagi mengenai hadis. Oke, kalau begitu kamu bisa nggak buktikan hadis itu sebagai bukti yang otentik? Sedangkan ribuan hadis itu diverifikasi ratusan tahun setelah Muhammad wafat. Dan yang memverifikasinya, perhatikan, tinggalnya di Uzbekistan. Salah satunya Imam Bukhari. Nyambung nggak? Ketika orang-orang yang meriwayatkan hadis tinggalnya di daerah Mekah, Madinah, dan sekitarnya, tiba-tiba diverifikasi sama orang yang tinggalnya di Uzbekistan, yang jaraknya ribuan kilometer. Pada masa itu belum ada pesawat. Bahkan Buya Syakur sendiri sampai bingung memverifikasi. Apa kita percaya hadis katanya? Ya kan? Kemudian kamu katakan gak perlu ada Tuhan. Kenapa? Tentang Tuhan bukanlah sesuatu yang kemudian bisa dikonsep. Islam itu mengenal konsep ketuhanan. Kok kamu malah bilang gak ada konsep ketuhanan? Konsep ketuhanan dalam Islam itu ada, namanya konsep tauhid. Tauhid itu bukan konsep, itu apa namanya, Dalman? Sifat wajib Allah yang tadi katakan oleh kamu. Ini saya sudah mau menampilkan dari tadi. Ini sifat wajib, ini baru ada di tahun berapa? Coba saya mau tanya sama kamu. Ini ada di tahun 900 Masehi. Ini konsep ketuhanan versi siapa? Kenapa kamu nggak berani bantah? Kenapa baru ada di tahun 900 Masehi? Kenapa nggak pernah diajarkan? Bahkan di tahun 1085 Masehi baru kelar oleh siapa? Imam Al-Haramain. Hingga sekarang katanya masih diperdebatkan. Nah sekarang ketika saya dipertanyakan bagaimana definisi Tuhan, Dalman, orang-orang yang menuliskan ini semua menjadi saksi hidup, semuanya tidak ada yang mencela. Sebutkan data pembanding membantah mereka. Yohanes, saksi hidup yang paling dekat dengan Yesus sendiri, menuliskan Injil dan menuliskan surat Rasul Yohanes yang tadi saya tampilkan kepada kamu. Dirinya menjadi saksi hidup bersamaan dengan rasul-rasul lain. Kesaksian rasul tentang firman hidup. Sekarang, mengenai kesaksian, kamu tadi tidak bisa bantah juga, bukan? Ketika di dalam keyahudian, bahkan kalau kamu mau mencatut Yahudi, mereka mengenal yang namanya hukum dui ganda saksi. Mereka mengenal adanya 2-3 orang saksi, maka kesaksian itu betul. Alkitab memiliki banyak saksi. Maka saya bertanya lagi, kalau kebenaran itu berdasarkan kesaksian dan memang telah diakui secara hukum internasional, siapa yang menjadi saksi wahyu Al-Quran yang menjelaskan tentang Tuhan? Silahkan dijawab. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes, wow. Kita itu sangat istimewa. Nah, saudaraku, para pencinta Yelhabagia dan para pengikut Kristus yang setia, sebuah cuplikan video di mana terjadi diskusi antara Bro Yosef bersama dengan Daman Al-Mantaki. Dan dalam diskusi itu Bapak Ibu kita melihat bagaimana jawaban-jawaban yang diberikan oleh Yosef terhadap pertanyaan yang diajukan oleh Daman Al-Mantaki. Dia menjawab berdasarkan apa yang tertulis dalam Alkitab. Dan kita melihat Bapak Ibu ya, ketika mereka menanyakan semua pertanyaan, itu para apologet bisa menjawab berdasarkan apa yang tertulis dalam Alkitab. Tetapi setiap pertanyaan para apologet yang ditanyakan kepada para polemikus dan para debater muslim, itu tidak menjawab berdasarkan apa yang menjadi keyakinannya, dalam hal ini adalah Al-Quran. Kita tidak pernah melihat mereka membuka Al-Quran lalu menjawab berdasarkan kitabnya. Tetapi dia mencoba untuk mencomot apa yang disampaikan oleh orang lain, bukan berdasarkan apa kata Tuhannya yang tertulis dalam Al-Quran. Dan ini sangat jarang sekali kita dapatkan pada diri para polemikus ataupun para debater muslim. Apakah mereka tidak pede dengan kitabnya? Malah Bapak Ibu, apapun pertanyaan kita larinya kepada Alkitab, larinya kepada Yahudi. Oh, Yahudi tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ini pegangan mereka, ini rujukan mereka Bapak Ibu. Dia tidak tahu bahwa pegangan orang Kristen itu adalah Alkitab. Kita lihat apa kata Alkitab, kita baca apa kata Alkitab, kita dengarkan apa kata Alkitab, dan kita lakukan apa kata Alkitab. Lalu si Daman Al-Mantaki Bapak Ibu mengatakan bahwa
Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Dan ini Bapak Ibu menjadi acuan dan rujukan mereka ketika kita bertanya tentang Tuhannya. Bapak Ibu, hari-hari ini saya merenungkan tentang ayat, ya, tentang kalimat, tentang dalil. Allah laisa kamitslihi syai'un. Saya berpikir begini, kenapa sih mereka mengatakan Allah itu tidak serupa dengan makhluk? Dan ternyata Bapak Ibu, saya menemukan jawaban bahwa semua agama yang ada di dunia ini itu bisa dia ceritakan bagaimana Tuhannya. Pemeluk agama A, dia bisa menceritakan bagaimana Tuhannya. Agama B bisa menceritakan bagaimana Tuhannya. Agama C bisa menceritakan bagaimana Tuhannya. Termasuk kita orang Kristen, kita bisa menceritakan bagaimana Tuhan pencipta langit dan bumi, laut dan segala isi yang ada di dalamnya. Bagaimana Tuhan yang berpegang teguh pada kebenaran sampai selamanya. Kita bisa menceritakan dengan detail dan itu ada ayat di dalam Alkitab. Ya, yaitu pegangan kita orang Kristen adalah Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Maka ketika kita melihat Yesus Kristus, kita fokus terhadap Yesus Kristus. Dan Yesus berkata kepada para murid dan kepada kita bahwa kalau engkau melihat aku, maka engkau melihat dia yang mengutus aku. Artinya Bapak Ibu, segala kuasa dan otoritas Bapa di surga itu kita bisa lihat dalam diri Yeshua HaMashiach. Dan itu bisa kita ketahui ketika kita membaca Alkitab. Makanya ketika kita membaca Alkitab, kita harus meminta roh kebenaran, roh kudus untuk memberikan hikmat, pengetahuan dan pengertian kepada kita. Sehingga kita memahami, mengerti man huwa Yeshua. Siapa Yesus Kristus? Siapa Bapa kita di surga? Kita mengenal Bapa kita di surga itu lewat pribadi Adonai Yeshua HaMashiach. Dan tidak ada satu manusia pun yang bisa memahami keilahian Yesus tanpa roh kudus dalam hatinya. Dan mereka Bapak Ibu ketika membaca kitab kita, mereka tidak disertai oleh Roh Kudus. Sehingga mereka tidak bisa melihat keilahian daripada Yesus Kristus. Jadi saya ambil kesimpulan bahwa ketika mereka mengatakan Allah laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak serupa dengan makhluk, ya kemungkinan Bapak Ibu, cocok logi saya, supaya mereka tidak sama dengan agama A, agama B, agama C, dan agama D. Sehingga mereka katakan, oh Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Lalu si Daman Al-Mantaki juga menceritakan sedikit tentang Allah itu maha mendengar. Makhluk pun maha mendengar, kata si Daman Al-Mantaki. Ini sama-sama mendengar. Cuma yang satu mendengar, yang satu lagi dia Tuhan, dia maha mendengar. Tidak ada batasan ketika dia mendengar. Kalau kita masuk ke dalam apa yang disampaikan oleh Daman Al-Mantaki, kita masuk dalam pikiran dia Bapak Ibu, itu hampir sama dengan orang miskin dan orang kaya. Orang miskin ketika dia belanja, dia ada batasnya. Tapi orang yang sangat kaya, ketika dia belanja, dia mau beli apapun Bapak Ibu, tidak takut. Dia membeli apapun tanpa takut kehabisan uang. Mau beli apapun, mau beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, dia bisa. Kenapa? Karena uangnya itu unlimited. Tidak berseri uangnya, begitu banyaknya uang. Sementara orang miskin sama-sama bisa membeli, tapi ada batasnya karena kekurangan uang. Diukur dari segi kemampuan. Nah, si Daman Al-Mantaki menyampaikan hal tersebut Bapak Ibu, bahwa Allah maha mendengar, manusia juga mendengar, sama-sama mendengar. Cuma bedanya manusia ada batasnya, Allah mendengar tidak ada batasnya. Jadi perumpamaan itu saya tarik, ya, seperti orang kaya dan orang miskin ketika belanja Bapak Ibu. Orang yang sangat kaya, dia belanja tanpa batas, sementara orang miskin belanja terbatas Bapak Ibu, ya. Tapi kita melihat, saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta Injil Habagi dan para pengikut Kristus yang setia, diskusi ini bagi saya kurang menarik, ya, saya kurang suka karena Daman Al-Mantaki tidak menjawab berdasarkan kitabnya ketika ditanyakan oleh Bro Yosef. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, para pencinta Injil Habagi dan para pengikut Kristus yang setia, bagaimana tanggapan kita semuanya setelah kita sama-sama mendengar, sama-sama melihat, sama-sama menyaksikan? Silakan tulis di kolom komentar dan mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak. Terima kasih. Shalom alaikum, Yeshua HaMashiach, salam Aki.
aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishop Adonai Yesus Hamasiah, Waruah HaKodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam bertanding. Terima kasih.